Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gedung Retno Supriyadi dari kelas 1943 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang polinomial beserta persamaannya dan lingkaran serta persamaan lingkaran. Untuk yang pertama, polinomial. Untuk materi polinomial sendiri, sistem persamaan polinomial memiliki definisi adalah sistem persamaan dengan pangkat tertinggi lebih dari 2. Untuk bentuk umumnya, Px sama dengan a n x pangkat n plus a n min 1 x pangkat n min 1 plus a n min 2 x pangkat n min 1 plus bla 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 plus a 1x plus a 0. Untuk istilah pada polinom, derajat adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Untuk variabel adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf, di sini dimisalkan x. Koefisien atau a adalah bilangan yang mengikuti variabel, dan konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak berubah. Untuk persamaan polinomial. Untuk substitusi polinomial, metode substitusi normal mengganti seluruh variabel x sistem persamaan polinom dengan k. Untuk metode Horner, membentuk bagan Horner untuk substitusi, di mana untuk bagan Horner dapat ditemukan pada slide yang telah saya tuju. Untuk metode substitusi normal, letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas, letakkan substitusi di samping kiri, hasil akhir adalah hasil polinom. Untuk aturan penggunaan metode Horner sendiri, perkalikan dengan substitusi penjumlahan ke bawah, ulang tahap tersebut sampai mencapai nilai P dalam kurung K. Untuk contoh soalnya sendiri, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 5 min 8x pangkat 4 plus x kuadrat min 3x plus 2. Tentukan nilai dari f2. Untuk metode substitusi normal, f2 sama dengan 5 dalam kurung 1 pangkat 5 min 8 dalam kurung 1 pangkat 4 plus 1 kuadrat min 3 buka kurung 1 plus 2 sama dengan min 3. Di mana metode Horner dapat kita selesaikan seperti pada gambar dan ditemukan hasil akhir yang sama, yaitu min 3. Untuk kesamaan polinom. Kesamaan polinom dilambangkan dengan fx sama dengan gx. Dua buah sistem persamaan polinom dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya memiliki derajat yang sama dan memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinom ruas kiri dengan ruas kanan. Untuk contohnya, diketahui x pangkat 4 plus px kuadrat plus gx min 6 sama dengan x kuadrat min 2 x kuadrat plus r. Tentukan nilai p, g, dan r. X pangkat 4 plus px kuadrat plus gx min 6 sama dengan x pangkat 4 plus rx kuadrat min 2x kuadrat min 2r. Setelah ditemukan kesamaan polinom seperti tersebut dapat diselesaikan sesuai konsep kesamaan, maka P sama dengan R min 2, G sama dengan 0, R sama dengan 3, P sama dengan 3 min 2, dan P ditemukan hasil akhir 1. Untuk pembagian polinom, teorema sisa dan teorema faktor. Konsep pembagian polinom memiliki konsep yang dibagi per pembagi sama dengan hasil bagi plus sisa per pembagi, di mana jika dilambangkan Px per Gx sama dengan Hx plus Sx per Gx, akan ditemukan persamaan Px sama dengan Hx kali Gx plus Sx. Untuk derajat hasil bagi Hx adalah derajat yang dibagi Px dikurang derajat pembagi. Derajat sisa Sx adalah derajat pembagi Gx dikurang 1. Untuk pembagian polinom dapat dilakukan dengan metode pembagian biasa atau susun dan metode Horner, di mana pada 3 bagan Horner yang telah saya cantumkan, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, perbedaan terletak pada pembagi, di mana pembagi ax plus b, ax kuadrat plus bx plus c, dan pembagi ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Setelah diselesaikan akan ditemukan sisa seperti pada gambar yang telah tertera. Lalu selanjutnya untuk teorema sisa adalah derajat pembagi dikurang 1. Jika px dibagi x bersisa dan k adalah nilai x pembuat gx menjadi 0, maka pk sama dengan sisa. Jika px dibagi a x plus b, maka sisanya p dalam kurung min b per a. Untuk px dibagi ax kuadrat plus bx plus c, maka sisanya adalah p x1 dan p x2. Teorema sisa dapat digunakan untuk menentukan sisa pembagian polinom tanpa mengetahui polinom dan atau hasil baginya. Teorema faktor menjelaskan bahwa jika px habis dibagi gx atau mempunyai sisa 0, maka gx adalah faktor dari px. Jika px sama dengan fx kali gx, maka fx dan gx adalah faktor dari px. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan polinom menggunakan metode Horner. Untuk sistem persamaan polinom. Sistem persamaan polinom suku banyak mempunyai faktor atau akar linear atau himpunan penyelesaian seperti persamaan kuadrat atau linear.
Faktor atau akar-akar polinom dapat dicari menggunakan teorema faktor. Sistem-sistem sifat-sifat akar-akar polinomial. Yang pertama persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, dan persamaan pangkat 4. Seperti pada gambar memiliki bentuk umum yang berbeda-beda, di mana untuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, untuk persamaan pangkat 3 ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d, dan bentuk umum ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx pangkat 2 plus dx plus e. Untuk link video pembelajaran dapat diakses pada link yang telah saya cantumkan. Untuk materi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Gambar di bawah ini menunjukkan lingkaran dengan pusat P dan jari-jari R, di mana pada gambar P sebagai pusat lingkaran dan R sebagai jari-jari lingkaran tersebut. Lalu dalam koordinat kartesius dapat kita gambar di mana pada gambar tersebut A, B berlaku sebagai pusat lingkaran, X, Y sebagai salah satu titik pada sisi lingkaran, dan R yang membentuk garis adalah jari-jari. Untuk persamaan lingkaran yang berpusat pada titik pusat lingkaran dan jari-jari R. Pada lingkaran di bawah, jari-jari atau R sama dengan OA, OB sebagai X, dan AB dilambangkan Y. Jarak dari 0,0 ke X, Y dapat dilakukan seperti pada gambar. Lalu untuk persamaan lingkaran yang berpusat pada titik A, B dan jari-jari R. Pada lingkaran yang berpusat pada titik A, B dan berjari-jari R dapat diperoleh dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R dengan menggunakan teori pergeseran. Jika pusat 0,0 bergeser A, B, maka titik X, Y bergeser ke X plus A, Y plus B. Maka diperoleh persamaan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk bentuk umumnya, persamaan lingkaran yang berpusat A, B dan berjari-jari R memiliki bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X plus B besar Y plus A kuadrat plus B kuadrat plus C sama dengan 0. Dengan A sama dengan min 2A, maka A sama dengan min setengah A besar, dan B sama dengan min 2B, maka B kecil sama dengan min setengah B. C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat, maka R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. R kuadrat seperti pada gambar sama dengan min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. R sama dengan akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Jadi bentuk umumnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus A kuadrat plus B kuadrat plus C sama dengan 0 adalah dengan pusat min setengah A, min setengah B, dan jari-jari R sama dengan seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Lalu untuk kedudukan titik, letak K terhadap X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus A kuadrat plus B kuadrat plus C sama dengan 0 ditentukan oleh nilai kuasa titik tersebut terhadap lingkaran, dimana jika K kurang dari 0 maka kedudukan titik di dalam lingkaran. Lalu untuk K sama dengan 0 berada pada lingkaran, dan K lebih besar dari 0 berada di luar lingkaran. Untuk kedudukan garis, dimana kita dapat substitusikan garis terhadap lingkaran sehingga didapatkan bentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C, dan kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Dan apabila D kurang dari 0 berarti garis berada di luar lingkaran, K sama dengan 0 berarti garis menyinggung lingkaran, dan K lebih besar dari 0 berarti garis memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Untuk link video pembelajaran dapat diakses pada gambar tersebut. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.